tarian, ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini kedepannya bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran. Yang hadir hari ini bisa lebih giat untuk belajar, untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, baik hari ini maupun kedepannya. Belajar ya? Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kepemimpinan. Temanya kepemimpinan, dan temanya adalah ayo memimpin, ya, ayo memimpin. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dan teliti. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi atau menentukan nilai-nilai keadilan dengan benar. Terus yang ketiga, menyusun konsep isi pidato. Jadi nanti ada kegiatan membaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan juga mengidentifikasi atau menentukan nilai-nilai keadilan. Setelah membaca nanti, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan wawancara, ya. Setelah wawancara, hasil wawancaranya dipresentasikan. Setelah itu ada lagi mengidentifikasi perasaan. Nah, sebelumnya saya ingin kalian mencoba mainkan nilai yang kalian miliki mulai dari sekarang. Silakan. Satu, dua, tiga. Lagi yang semangat. Oke, stop. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan, amati apa yang kalian rasakan. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Amati apa yang kalian rasakan. Hembuskan. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca, ya. Bagi 3 bagian, ya. Jadi bagian pertama kelompok sana, ya, sampai dengan semut, ya. Kemudian disusul lagi selanjutnya yang ini kelompok yang kedua, kemudian yang ketiga, ya. Jadi mulai dari sini, ini. Silakan dibaca. Selanjutnya saya minta kalian menggarisbawahi yang menurut kalian hal-hal yang penting untuk kalian di situ. Apa-apa saja yang penting atau informasi penting yang ada di cerita itu, cerita pelanang itu, ya. Mulai dari sekarang. Kita lanjutkan lagi untuk menulis pertanyaan, ya. Menulis pertanyaan. Namun sebelum itu saya mau kalian mainkan lagi yel-yelnya. Mainkan lagi yel-yelnya. 1, 2, 3. Lagi. Dan semangat lagi. Stop. Tarik nafas dalam-dalam.
buka. Oke, sekarang silakan buka buku paketnya, buka halaman 105. Di situ ada pertanyaan. Silakan ditulis ya pertanyaannya. Anak-anak sekalian, selanjutnya karena kalian sudah menulis pertanyaannya, maka sekarang putuslah anggota kalian untuk berkunjung ke semua kelompok lain untuk melakukan wawancara. Mulai dari sekarang, silakan. Siapa yang mau berkunjung? Ayo, posisi begini, berputar begini. Kamu ke sini, sana, ya. Ke sana. Ya. Silakan lakukan wawancara. Berpindah lagi. Karena sudah melakukan wawancara, tentu hasilnya sudah ada semua hasilnya ya. Oleh karena itu saya minta sekarang masing-masing menampilkan atau menyampaikan hasil wawancaranya di depan kelompok lain ya. Kira-kira siapa yang mau duluan? Oke, silakan ke depan. Silakan bacakan, sampaikan. Nama kelompok yang diwawancarai, Anjing Lopos. Jawab hasilnya saja. Pertanyaan, apa yang dilakukan sekelompok tersebut? Mengapa mereka harus melakukannya? Jawaban, karena mereka ingin membuka makanan untuk musim dingin. Kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Jawaban, belalang suka bersantai dan bermalas-malasan. Tiga, bagaimana cara semut bekerja? Jawaban, semut membawa benih makanan di atas badannya. Empat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jawabannya sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja. Tepuk tangan buat Naila. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk membuat pidato. Jadi sekarang kalian harus membuat pidato singkat dengan memperhatikan tema yang ada di sini, ya. Untuk kelompok di sana membuat pidato pentingnya bekerja sama dan adil dalam bermain olahraga. Kemudian di sana pentingnya menjaga. Kemudian di sini kelompoknya Ihsan, pentingnya hidup rukun antar warga sekolah. Jadi itu tema yang harus dibuat atau dikembangkan menjadi pidato singkat. Jadi silakan buat pidato mulai dari sekarang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Nanda sekalian, pada kegiatan kita hari ini mungkin saya menunjukkan suatu kegiatan yang kurang berkenan atau kurang menyentuh, kurang bagus di hati kalian. Oleh karena itu saya mohon maaf pada kalian semua, dan juga saya berterima kasih bahwa kalian sudah semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saya ingin kalian mengingat kembali kesalahan, karena mungkin ada yang tidak sengaja berbuat salah kepada teman atau kepada guru pada hari ini. Oleh karena itu ingat-ingatlah kembali kesalahan-kesalahan tersebut, renungkan, dan juga mungkin ada hal-hal bagus, hal-hal baik yang kalian dapatkan pada hari ini dari teman dan guru. Makanya itu saya minta direnungkan, ingat-ingat kembali hal itu. Kemudian setelah nanti diingat, tuliskan kata-kata permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada teman kalian, ya, dengan juga kepada guru kalian. Silakan ditulis kata-katanya. Dan untuk selanjutnya saya ingin kalian mengingat kembali apa-apa yang sudah dipelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran, ya, dengan cara mengisi lembar refleksi diri. Oke, saya akan berikan, silakan tulis nanti di lembaran ini, ya, ini permohonan. Nah, silakan itu yang ada gambar emojinya dicentang saja, ya. Teman-teman semua, sebelum kita pulang ke rumah, marilah kita membaca doa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba merefleksikan kegiatan pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional yang telah kami lakukan pada hari ini. Jadi, pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional telah kami lakukan pada hari ini melalui tahapan-tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, saya merasa bersemangat, antusias dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, karena memang sebelumnya saya telah dibekali atau telah mempelajari bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid dan menyusun teknik-teknik pembelajaran sosial dan emosional, kemudian menyatukannya ke dalam suatu RPP. Selain itu, perencanaan ini saya yakini bahwa akan menghasilkan produk pembelajaran yang lebih baik. Pada tahap pelaksanaan, ya, kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penting seperti membaca
doa sebelum dan setelah belajar, menyampaikan langkah-langkah dan tujuan pembelajaran, memainkan yel-yel dan teknik stop, melakukan tanya jawab atau wawancara, menyampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih. Semuanya itu merupakan bentuk pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, ada kegiatan membuat dan menyampaikan pidato berdasarkan minat. Itu merupakan pembelajaran diferensiasi dengan strategi diferensiasi berdasarkan minat. Dan ada juga kegiatan refleksi diri murid secara tertulis, dan kegiatan-kegiatan tersebut alhamdulillah berhasil mewujudkan tujuan pembelajaran dengan baik, serta refleksi diri murid yang menyatakan semuanya merasa senang dan terharu akan pembelajaran yang mereka lakukan. Hal ini membuat saya merasa senang dan tambah semangat untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran tanpa memerhatikan kebutuhan belajar murid dan tidak mengedepankan sikap dalam pembelajaran membuat murid jadi pasif, kurang bersemangat, dan kesusahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi penerapan diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini membuat murid jadi lebih aktif, senang, mudah berkomunikasi atau berinteraksi, memiliki kesadaran diri, serta dapat bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas atau masalah yang mereka hadapi. Melihat manfaat tersebut, saya jadi berpikir bahwa begitu pentingnya memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid dengan tuntunan dan strategi atau teknik pembelajaran yang efektif seperti pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Sehingga saya berpikir bahwa pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini perlu diterapkan secara rutin di sekolah. Hanya saja perlu adanya modifikasi di dalamnya. Untuk melakukan modifikasi, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah harapan murid, bahwa mereka menginginkan pembelajaran di luar ruangan dan ada semacam permainan di dalamnya. Nah, tentu teknik-teknik tersebut atau harapan murid tersebut akan diprioritaskan dalam pembelajaran selanjutnya.